Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati narasumber kita pagi ini, Bapak Kiai Haji Ahmad Soleh. Matur suwun Pak atas kerauhannya menyempatkan waktu untuk kita semuanya. Yang kami hormati pimpinan Universitas Muhammadiyah Magelang, pejabat struktural, rektorat, dekan, kepala biro, badan dan seterusnya. Bapak, Ibu, dosen, tendik, pegawai, dan teman-teman mahasiswa yang bergabung dalam kajian pagi ini yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk thalabul ilmi, untuk mengisi ruhani kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sekuler, yang hanya memikirkan dunia kita, karena sesungguhnya kita akan menghadapi kehidupan yang sesungguhnya kelak di akhirat. Mudah-mudahan ikhtiar kita melalui kajian ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sebelum kajian ini dimulai, moga teman-teman mahasiswa yang laki-laki bisa ke sini dulu. Ya, biar lebih dekat pintu surga, Mas. Sana agak dekat pintu neraka. Bisa maju sini. Ayo Mas. Ya, jangan nanggung kalau mau kebaikan total. Ayo. Kayak sepuh-sepuh kita. Nah, keren toh. Nanti kalau di belakang bisa ditangkap, salah tangkap lagi nanti. Ayo maju. Bukan Peggy Setiawan, bukan ini. Ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mari kita buka kajian kita pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Pak Kiai Haji Ahmad Soleh dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu Rektor Unima Magelang, segenap sivitas akademika, dan juga adik-adik mahasiswa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Kenikmatan Allah mengalir dan lengkap, baik yang menyatu dengan jasad kita, diri kita, maupun fasilitas-fasilitas yang kemudian menjadikan kita mampu hidup dan bertahan hidup pada etapa yang kedua ini, yaitu etapa dunia. Di situ ada kesehatan, ada kendaraan, ada rumah tinggal dan sebagainya, adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk kita mampu bertahan hidup pada perjalanan etapa yang kedua ini. Oleh karena itu kita bersyukur. Betapapun kadang-kadang itu sering kita lupakan.
Apalagi nikmat-nikmat Allah yang begitu mengalir otomatis pada jasad kita. Ini juga sering tidak kita hitung. Karena rasa-rasanya milik kita sendiri. Mata kita, telinga kita, otak kita, kecerdasan kita, kemudian kepandaian kita. Ini sering kita lupakan bahwa itu adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena manusia adalah hayawanun natikun, hewan yang berakal, maka jika akal itu diambil oleh Allah, jadilah kita turun menjadi hewan lagi. Buktinya orang-orang yang ODGJ sudah tidak dihitung lagi. Jangankan kita manusia, malaikat juga sudah enggak ngitung. Orang yang gangguan jiwa itu melakukan apapun sudah tidak dihitung. Oleh karena itu menurut ulama fikih, jika manusia mengalami seperti itu yang dihitung sebelum gila atau setelah sembuh. Itu. Jadi monggo bebas kok, aturan itu menggilakan diri juga. Monggo itu. Itulah jamaah rahimakumullah yang harus kita syukuri. Dan khusus untuk adik-adik mahasiswa, panjenengan sekarang ini lagi cerdas-cerdasnya. Maka jejali ilmu. Jangan sampai ada waktu yang terbuang. Karena Anda sedang dalam kondisi yang sangat prima untuk menerima ilmu itu. Dan ketika panjenengan menerima ilmu, itu akan melekat sekali. Meskipun secara redaksional panjenengan tidak apal, tetapi ilmu yang masuk sudah akan membentuk perilaku panjenengan. Itulah yang kemudian orang-orang alim itu bergeser menjadi orang-orang ulul albab apabila ilmunya telah turun ke dalam hati. Dalam bahasa pendidikan disebut afeksi. Kalau sekedar menjadi orang pinter gampang. Asal ilmunya masuk di otak, berhenti di sini jadi orang pinter. Ngomong apa saja ngerti, pinter. Tetapi tidak akan merubah perilaku. Oleh karena itu, khususnya untuk adik-adik mahasiswa, Anda sedang dalam kondisi prima untuk menyerap ilmu itu. Maka ora usah pikirkan yang lain, ilmu dan ilmu. Nanti kalau sudah panjenengan menjadi orang alim, orang yang berilmu, tak akan ada yang menolak. Dimanapun panjenengan berada pasti diterima oleh lingkungannya. Karena Anda menjadi orang-orang yang bermanfaat. Itu ilmu pentingnya. Kalau nanti sudah usia kepala 4, 5, 6 apalagi 7 itu sudah. Ya nek ngaji kaya mudeng-mudeng kan ning metu sekolah wangi kok ya ilang. Jamaah rahimakumullah. Pagi ini yang kita kaji apa yang sedang viral di sosial media kita tentang apa kira-kira sing kayak viral banget. Dan sedang menerpa saudara kita. Saudara-saudara Nahdlatul Ulama sedang diterpa itu. Apa kira-kira? Sing didelok ke ngun HP ki opo ngono. Geger habaib. Oh. Yeah. Ini Bapak Ibu yang ada di dunia akademisi, ini harus peka terhadap situasi. Bahwa bagaimanapun umat Islam sedang diguncang saat ini oleh satu kekuatan tertentu yang sayangnya kadang-kadang umat Islam itu mudah diguncang dan mau diguncang, bahkan ngundang guncangan. Ini yang kita sayangkan. Saat ini gampangnya ngerampungi kuwi. Asal yang institusi yang mestinya itu menyelesaikan tidak menjadi bagian dari masalah itu. Jan-jane ngono kuwi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah,
ada satu komunitas yang kemudian disebut habaib. Jamak itu, mufradnya habib, yaitu orang-orang yang merasa atau dianggap atau memang faktual masih punya garis keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang itu disebut habib, jamaknya habaib. Nek corongan bahasan desa Pak Thohirun dan sebagainya masih ingat mungkin itu ndoro. Dulu di Magelang ini orang-orang yang masih punya garis keturunan dengan Rasul itu disebut ndoro atau sayyid. Dulu seperti itu di Magelang ini. Tetapi yang saya agak muskil, dulu itu kalau sayyid atau ndoro itu tidak mau menerima bantuan. Karena memang Rasul melarang untuk keluarganya menerima zakat saja tidak boleh. Maka meskipun ketika Gusti Rasulullah itu sedo itu kemudian Sayyidah Fatimah putrane Gusti Rasul juga dalam kondisi yang maaf miskin, itu pun tetap tidak boleh menerima zakat. Makanya dulu kalau yang sepuh-sepuh barangkali masih ingat, para sayyid, ndoro itu mereka mencari nafkahnya dengan menjual pakaian keliling. Kalau di Magelang ada ndoro Umar, ndoro Adnan, ndoro Ali, pakai ini loh apa? Taplak kalau dipanggil donorin. Enggak mau menerima sedekah. Itu dulu. Nah, habaib milenial kok beda. Malah rono rene golek itu. Nah, ini yang kemudian barangkali kemudian ada yang terancam lapaknya juga bisa. Itu Bapak Ibu rahmatullah. Maka begini, ketika ini saya kemudian kita kaji pada pagi hari ini, diharapkan penjenengan semua nanti bisa memberikan penjelasan paling tidak ketika penjenengan membuka di sosial media begitu gencarnya pertarungan itu, penjenengan sudah mampu menempatkan diri ada di posisi mana. Itu yang saya maksud kajian di pagi hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, yu'minul muslimu biwujubi mahabbati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi. Seorang muslim itu wajib mencintai ashabi Rasulillah, sahabat Rasul, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi dan anggota keluarganya. Nya di sini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana juga Islam atau Allah mengirodai setiap apa yang digelar oleh Allah itu pasti ada tingkatan-tingkatannya. Semesta, manusia, makhluk-makhluk yang lain, semua ada tingkatannya. Bahkan aturan-aturan Allah sendiri juga ada tingkatan-tingkatannya, ada kelas-kelasnya. Pernah Ustaz sampaikan, Al-Quranul Karim sendiri ayat-ayat yang 6.666 ayat atau 6.236 ayat itu pun juga ada tingkatan-tingkatannya. Tentu tingkat yang tertinggi adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Dan para ulama sepakat di antara ayat Al-Quran yang punya grade tertinggi adalah ayat Kursi. Karena di situ Allah memproklamasikan dirinya melalui ayat itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum lahu ma sampai akhir itu. Itu ayat yang paling tinggi di antara ayat-ayat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian grade yang kedua adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufari ruhama'u bainahum dan sebagainya. Itu surah Al-Fatih.
Laqad ja'akum rasulun minkum azizun alaihi ma'anitum dan sebagainya yang berhubungan dengan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kelas ketiga adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan kita sendiri. Contohnya kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Itu paling rendah kuwi. Itu di dalam Al-Qur'an. Nah, pada posisinya ashabi Rasulillah ini juga berkelas. Wa abduliyatihim ala mangsiwahum. Dan kita berkeyakinan bahwa kita akan mengistimewakan mereka. Kita akan memuliakan mereka. Kita akan menghormati mereka. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, hati-hati. Kita menyebut Pak Bupati ya pakai Pak. Malah beliau Bapak mungkin. Menyebut Presiden juga, Pak Camat, Pak Lurah. Enggak mungkin hanya sebut nama. Makanya ketika kita menyebut Rasulullah, bolehlah menggunakan Sayyid atau Sayyidina. Menyebut para sahabat juga Sayyid, Sayyidina yang artinya adalah tuan, ikutan. Tetapi nek di dalam sholat sebaiknya jangan. Sholat apa adanya saja redaksinya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Sudah begitu saja. Jadi enggak usah pakai Sayyidina. Menurut saya tidak usah pakai Sayyidina karena Rasul ajarkan seperti itu. Sekecil apapun tambahan yang di luar dari Rasul nanti kalau dikembangkan menjadi sangat berbahaya. Misalnya, asyhadu alla ilaha illallah ta'ala, boleh enggak? Nambahi ta'ala. Enggak. Maka Sayyidina ya sebaiknya jangan. Nanti kalau malah Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, ayo payah itu. Maka untuk bacaan atau tindakan perilaku di ibadah yang sudah kaifiyahnya ditentukan atau yang sering disebut ibadah mahdhah, sudahlah apa adanya saja dan pasti sah. Tetapi kalau di luar sholat itu ya aja Muhammad toh. Itu Kanjeng Nabi, Gusti Rasul yang ngono kuwe masa kita tidak menghormati. Nek ya rasa kepunjuleng lah. Kepenak wae teko Kanjeng Nabi wis ngono kuwi. Nggih. Ndoro ya ora kepenak ya. Ndoro Nabi Muhammad ora kepenak. Sudah, monggo dihitung sendiri. Sekecil apapun yang kemudian kita coba tambahkan dengan tujuan satu tertentu di luar teks yang sudah ada, itu nanti kalau dikembangkan lebih lanjut menjadi sangat tidak benar itu. Wa anahum bima bainahum mutafawituna fil fadli. Dan para sahabat keluarga Rasul itu bainahum mutafawituna juga tingkat-tingkatannya berbeda, Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak sama, grade-nya tidak sama. Di sini jelaskan wa uluwid darajati bihasbi asbiqiyatihim fil Islam. Karena mereka itu ketinggian tingkat derajatnya itu diakibatkan oleh asbiqiyatihim fil Islam. Mereka lebih intens, lebih dulu, lebih dekat dengan Rasulullah. Itu juga menjadikan tingkat mereka berbeda dari yang lain itu Bapak Ibu. Tetapi secara umum kita mencintai mereka, kita menghormati mereka, kita memuliakan mereka. Tapi apakah mereka manusia istimewa? Ya istimewa menurut kita. Tetapi bagaimanapun mereka tidak dibimbing oleh wahyu dan tidak dikawal oleh Jibril. Ini bedanya dengan Rasulullah.
Rasulullah dibimbing wahyu, dikawal Jibril. Itu pun suatu saat Gusti Rasul ya ditakdirkan lupa. Makanya kemudian ada penjenengan yang ngendika kuntu ansa walakin unasa. Itu ada di mahasiswa catat itu. Kuntu ansa walakin unasa li asunna. Aku makuntu ansa. Selima ngarepe itu. Makuntu ansa. Aku tidak bisa lupa. Kanjeng Nabi. Makuntu ansa. Aku tidak bisa lupa. Walakin unasa. Tetapi aku dibuat lupa oleh Allah. Li asunna agar menjadi aturan. Nabi tidak lupa. Tidak seperti kita kemudian lalenan. Apalagi sudah kepala 6, kepala 7 seperti Ustadz ini juara nek kon lali. Saya itu baru saja nggoleki kacamata ngantek anak bojo tak om yang kabeh ki nang endi. Tilekke nang kono ora nono. Ketemu dhewe. Meneng bae aja terusake. Dan Anda enggak usah gumun. Insyaallah tak dongake nglakoni. Maksudnya ya nek wis seperti ini. Sekarang ya jangan Anda harus paling cerdas. Itu satu hidupnya kudu kalah kecerdasannya. Maka tolong penjenengan jika ada sesuatu yang muskil yang penjenengan terima dari manapun segera sampaikan kepada ustadznya. Tanyakan ini kok seperti ini, habaib itu apa? Kemudian Ba'alawi itu apa? Al-Atos itu artinya apa? Musin Al-Atas toh? Itu artinya apa? Sebenarnya Al-Atos itu artinya orang tukang waing. Al-Atas itu kan tukang waing. Nah itu sebenarnya Al-Atos, Asekaf, sapa meneh? Syihab itu semuanya masih ada keturunan Rasul. Jamaah rahimakumullah, maka mereka itu kita terima sebagai orang-orang istimewa. Tetapi di kita itu tetap ada yang membatasi. Karena apa? Jika Rasulullah SAW itu dikawal oleh Jibril, dibimbing oleh wahyu, kira-kira pripun bisa menerima ndak niki? Kanjeng Nabi itu dibimbing oleh wahyu. Buktinya apa? Ketika Rasulullah ada di dalam majelis halakoh, kemudian hadir Abdullah Ummi Maktum yang miskin dan buta. Rasulullah tidak memperhatikan itu. Kemudian Jibril langsung turun memberikan wahyu surah Abasa. Abasa watawalla, orang gatekke tur mlengos. Anja'ahul a'ma, ketika ada orang yang datang buta itu. Padahal itu sahabat. Langsung ditegur oleh Allah melalui wahyu. Itulah yang satu contoh bahwa Kanjeng Nabi itu perjalanan risalahnya dibimbing oleh wahyu dan dikawal oleh Jibril. Sementara sahabat dan ahli baitihi tidak. Ini harus kita bedakan. Makanya jika Rasulullah punya sifat maksum, keluarga dan sahabat-sahabatnya tidak punya itu. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, kalau penjenengan nanti menangkap pada satu kisah, pada satu cerita, mereka ada punya kelemahan masing-masing, wajar. Tidak usah dibesar-besarkan, tidak usah digumuni. Karena mereka memang bukan manusia maksum yang terjaga. Hanya titik sampai Kanjeng Nabi itu. Ini begini yang saya maksudkan. Karena setelah Kanjeng Nabi sedo itu keretaan mulai ada.
Itu di dunia perguruan tinggi harus dipahami dan dipahami secara gentle dan genuine. Bahwa itu manusiawi. Rasa kaget. Makanya Pak Hamka ngendika kalau mau jadi muslim lihatlah syariat Islam atau lihatlah Islam. Jangan melihat orang Islam. Itu jamaah rahmatullah. Fa'abdaluhumul khulafa'ur rasyidun al-arba'ah. Bahwa yang paling istimewa di antara mereka tentu saja adalah khulafa'ur rasyidun arba'ah yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu urutannya seperti itu Bapak Ibu. Wah nek ngoten berarti Abu Bakar paling istimewa. Iya. Urutannya seperti itu. Jadi tingkat afdal mereka itu urutannya seperti itu. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, Abu Bakar sampai mendapatkan paraban Abu Bakar itu kan asmanya asli bukan itu. Tapi karena beliau itu masuk Islamnya awal, maka disebut Bakar. Bakar itu maknanya gasi. Pak Gasi itu aslinya. Bakarun, bukurun. Bahwa Allah menurunkan barokah ala kulli yaumin pada tiap hari itu fi bukuriha, pada waktu yang umun-umun itu. Makanya seberat sengantuk apapun usahakan jangan tidur setelah sholat subuh. Orang untuk berkah Allah yang teristimewa itu. Di situ ada berkah Allah, udara yang masih segar. Ada berkah Allah kita bangun tidur juga masih segar, masih cerdas. Ada berkah Allah kita situasi masih kelembaban juga cukup untuk membaca Al-Quran menjadi tenang. Turu. Rugi. Ya usahakan untuk tidak dilakukan tidur setelah sholat subuh itu. Dan itu sangat mengganggu kesehatan. Jamaah rahimahullah dan juga Umar bin Khattab, ini benar nanti Presani nek mau belajar membaca kitab kuning, itu nek ada kalimat yang terdiri 3 huruf, ain, mim, ro. Ain, mim, dan ro, itu le maca Umar. Tetapi kalau belakang ro ada tambah wawu atau wawu, itu nek ora amrun, yo amron, amrin. Itu bedanya itu. Nek meng 3 huruf itu berarti le maca Umar. Nanti bisa dipresani pada tulisan-tulisan Arab itu. Nah, Umar ini mendapatkan julukan Al-Faruq. Maknanya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu. Padahal beliau adalah Umar Ibnul Khattab. Mengapa beliau sampai seperti itu? Karena beliau itu jelas. Dan punya keberanian yang luar biasa. Dikisahkan setelah beliau itu syahadat, kemudian oleh Kanjeng Nabi diingatkan, hati-hati, kamu baru saja masuk Islam, jangan sampai diketahui banyak orang nanti kamu diganggu. Tapi Umar tidak mau. Kama dzohirtu fil kufri, dzohirtu fil Islam, a'lantu fil iman. Sebagaimana Rasulullah, sebagaimana aku ini jelas ketika kafir, maka aku harus jelas ketika Islam. Jadi orang umpet-umpetan, wanian Umar itu. Maka benar ketika beliau mau berangkat hijrah, malah yang lain umpetan, melipir-melipir, beliau malah terang-terangan. Siapa yang ingin istrinya jadi janda? Siapa yang anak-anaknya kepengen jadi yatim, hadang aku. Nah, itulah Al-Faruq.
Ngon dhewe kan ra cetha. Islam yo ning kok pikirane ora ono blas Islame. Yo Muhammadiyah ning menengah ya Pak ya. Ini ya. Padahal Muhammadiyah itu harokah, Muhammadiyah itu pergerakan yang tidak boleh berhenti. Harus pola terus, anti kemandekan. Orang kok nyaman. Oleh karena itu, mari kalau kemudian Muhammadiyah katanya menjadi organisasi Islam yang terkaya di dunia, yo iyo panjen wonge ora mandek kok. Gerak terus itu. Semakin pusing itu nek saya malah semakin seneng. Itu pusing kok mikir ora cetha ngono kuwi. Sebab njuk lali mikir awake dhewe, sudah itu saja. Pegangi kata Ustadz Soleh, siapa yang tidak mau dengan urusan Allah, ia akan dihabisi oleh urusan selain Allah. Siapa yang tidak mau dengan urusan al-Islam, ia akan dihabisi oleh urusan-urusan di luar Islam. Itu sudah rumus. Tapi siapa yang mau dengan urusan-urusan besar, maka urusan-urusan kecil tidak akan bisa mengganggu. Sering saya sampaikan, kalau tidak mau dengan urusan Allah, maka urusan kecil seperti masalah makan, minum, tidur jadi penting banget. Jadi penting banget itu. Wes moga nanti dirasakake. Jadi enggak ada, wah aku arep dadi wong sing biasa-biasa wae. Ya nanti kamu akan dihabiskan oleh kebiasaan itu. Sudah. Kalau kita sibuk dengan urusan Allah, persoalan makan ono wae wis bejo. Persoalan minum asal air. Itu. Makanya jenengan enggak usah pakai rumus-rumus YouTube tadi saya. Untuk supaya sehat, ketika bangun harus 8 liter yo mate toh. Air putih. Kita sudah dipasangi alarm. Ketika tubuh kita butuh cairan mesti saya lagi ngelak selesai. Tuh. Tetapi perkara ngono kuwi nek ora enggak mau memikirkan al-Islam mesti dheweke dihabisi oleh perkara ra jelas ngono kuwi. Waduh, kae mengarep jajan. Tekan muntilan jajal. Bahasan Bali tekan omah wis ngeleh meneh, syukur. Karena kan di sini juga ada makanan. Ini real Bapak Ibu. Tetangga saya membeli roti ketika akan hari raya di toko Lezat. Regane larange ora memper wong arep bodho. Ternyata bareng dibuka itu roti itu gaweane kidul ngomah. Tuh. Sebelah rumah saya itu kan ada pabrik roti Mbak Nur Hidayah itu. Itu kalau zakat emas loh itu. Iya kepada lazismu itu. Wah tapi ya sudah lezatkin juga kono kabeh kok sing blonjo wong kali anggrek jajal. Asem tenan iku Pak Mat. Ah piye? Mboten tak bukan gaweane Mbak Nur. Ini nggih. Makanya jamaah rahimahum. Aduh kira sampean ke tuku rono ra usah Magelang ngoten. Ning dondong ki yo nek ora weruh Magelang kayane kok dosa ngono lho nek arep bodo ki. Ki sing ngakon sapa ngono ya Allah. Sebelah timur rumah saya itu betul-betul pasar tradisional. Sawi itu 2.000 sak unting itu. Kuwi wis ngarani regane apik le muni kuwi. Kok semang kudu maring Indogrosir ki ngopo dadi 8.000 10.000. Nah itu, monggo saya arep borong sawi ke pasar di dekat rumah saya. Allahu Akbar. Itulah jamaah rahimahullah. Kemudian Ali ini sampai mendapatkan julukan karramallahu wajhah. Allah memuliakan Sayyidina Ali itu. Tetapi wallahu alam itu akibat saking akhlak Sayyidina Ali yang kita semua kita ora iso nglakoni. Ketoke ning ngono lho. Karena Sayyidina Ali sampai mendapatkan karramallahu wajhah itu beliau selama hidupnya belum pernah melihat kemaluannya. Saya mikir opo urung tau kenang tengu nek angyo.
dan sebagainya itu Bapak Ibu. Bukan sok tili itu dicek dan sebagainya. Itu kita sebelele yo abad itu. Itulah yang dimaksud mereka tuh punya keistimewaan yang selanjutnya oleh Rasul kemudian dilakopi menjadi parabane. Dan akhirnya orang itu, sahabat itu terkenal dengan lakopnya, dengan parabane. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian dalam hal keluarga Rasul, jamaah rahimakumullah, memang mereka punya keistimewaan. Ya sebagai segaris keturunan dengan Rasul. Maka memang hadisnya juga ada bahwa orang-orang yang membenci keluargaku itu juga membenci aku. Itu. Dalam hal ini jamaah rahimakumullah, kemudian ulama atau orang Islam terbelah menjadi dua. Yang pertama, mereka yang beranggapan keluarga Rasul atau keturunan Rasulullah itu sampai akhir zaman nanti, asal ia berstatus keturunan Rasul maka ia selalu benar. Ini pandangan yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, tidak membedakan itu keturunan Rasul atau bukan keturunan Rasul. Karena Allah sendiri telah menyampaikan inna akramahum indallahi atqakum. Dan itu yang diambil oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang kedua ini. Untuk Ustadz saya tambahkan, sebetulnya status keluarga Rasul itu menjadi beban seharusnya bahwa semua orang yang merasa segaris keturunan dengan Rasulullah itu harus menjadi orang baik. Karena memang di masyarakat seperti itu, jamaah rahimakumullah. Ada di tembung di desa itu ada istilah di kampung itu wong gede, wong cilik, keluarga trah atau orang awam itu memang ada. Dan itu memang real sampai dimanapun komunitas masyarakat kita terdiri dari hal yang seperti itu. Tetapi jamaah rahimakumullah, orang-orang yang kemudian ditakdirkan oleh Allah di strata satu tingkat di atas rata-rata, itu mestinya ia memimpin, membimbing, kemudian bertanggung jawab atas keselamatan masyarakat. Itu. Maksudnya begini, ketika orang awam itu ora sedekah itu ya ora apa-apa. Tapi orang-orang di strata satu tingkat di atasnya ya jangan. Wis ngene wae. Sing luwih nyoto wae. Seorang pemimpin, seorang tokoh masyarakat, iku mejane ki ya aja sepi saka snack. Wis ngono wae lak mayar to. Luwih gampang ki memahami. Iki nonong perguruan tinggi. Harus ada panjeran di situ. Karena ia akan banyak didatangi orang untuk bertawaf di situ. Itu. Kalau di kampung seperti itu. Nang kota ngono assalamualaikum jagong terus wis cangkire ming cilik. Wewedang tok ayo wis ora dadi itu. Ju Muhammadiyah ayo nono sing rono jurang. Makanya di Ustaz Soleh itu pokoknya ora kung turahang bodoh nang kono wae wis ngono kuwi. Ngono kuwi gorenganke wajib. Itulah sama arah bahkan yang akan ngelinting saja tak sediani. Umpamanya makhluk Allah ke ono sing kemebul barangnya wis kono lah wis. Malahane men napa men golek mendung jur udan. Itu sama arah maksudnya. Maksudnya nggih, keturunan Rasul yang kemudian menikmati dan menempati makom istimewa itu kita dukung. Tapi Habib ning kok ora jelas ya.
ya ora kita dukung. Bahkan akhir-akhir ini malah menjadi mengancam lapak orang lain. Ay, was payah tenan. Makanya Habib milenial yo beda panjenengan wis. Ora betah nek orang di duit. Astagfirullahaladzim. Dulu tuh jalan masih ngerkoso kok pakai sepeda ontel itu. Sayid-sayid itu menjual keliling pakaian itu, ya Allah. Itu dulu. Oleh karena itu jamaah Allah, maka ancaman Rasul kalau seperti itu tentu saja berlaku bagi mereka yang solih, kemudian tidak kita hormati. Jamaah rahimakumullah, kemudian di luar yang 4 itu ditambah 6 lagi. Yaitu tsummal asyaratul mubasysyaruna bil jannati. Yaitu ada 10 orang yang mubasysyarun. Mereka sudah mendapatkan kabar bahwa mereka calon menjadi ahli surga. Begini, ada orang-orang di sahabat Rasul yang oleh Rasulullah dijamin masuk surga. Itu. Sing zaman Rasulullah. Mantep itu. Nek cara saiki wis akeh sing nekani itu. Wis dadi dukun. Tuh, mantep. Wong sapa kae? Mama Gubron wedindel. Waton sangar, wah wis main ngono wae. Sekarang itu boleh dalil kita pecotot lek karu-karuan. Ya wis, itulah komunitas kita, masyarakat kita masih seperti itu. Muhammadiyah ini mencerdaskan yo ora leren kok yo sing goblok itu tetep tukul, wah iku yo heran gitu. Nah jangan teh wis sarjana sekolah Unima itu tetep goblok ya payah. Ya ojo ah. Jadi ada 10 orang. 10 orang ini yang 4 tadi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selebihnya adalah pertama atau yang kelima adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Ini tambahan yang 6. Itulah jamaah rahimakumullah yang kita hormati, kita muliakan. Kalau nanti adik-adik khususnya yang sedang dalam pencarian identitas diri, mendapati orang bercerita tentang kekurangan-kekurangan mereka, wajar. Karena mereka sekali lagi tidak dibimbing wahyu dan tidak dikawal oleh Jibril. Ya ini saya khawatir karena sekarang kita sudah tidak bisa membatasi lagi. Nanti di sosial media kita sudah tidak bisa menolak itu. Pasti muncul hal-hal seperti itu. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu yuhibbuhum lihubbillahi ta'ala. Mencintai, memuliakan mereka itu lihubbillahi ta'ala atas dasar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Frame-nya seperti itu. Artinya ketika seseorang yang akan kita hormati, kita muliakan itu ternyata tidak sebagaimana yang kita harapkan, punya perilaku yang tidak baik, maka kita cabut kehormatan, kemuliaan yang kita sampaikan kepada mereka. Karena mereka sendiri menentang kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud seperti itu. Maka di sini yuhibbuhum, mencintai mereka lihubbillahi ta'ala. Karena mencintai Allah atau dalam kerangka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kita cintai ternyata tidak linear dengan aturan Allah, ya selesai kecintaan kita. Bab Abu Lahab itu paman Kanjeng Nabi loh itu, yang juk priye. Tapi karena perilakunya seperti itu akhirnya malah menjadi nama surat yang tidak baik di dalam Al-Quran. Entah demikian, ketika dulu putranya Abu Lahab sudah Muslim, para sahabat membaca surat Al-Lahab itu seorang seru, mesake karo anak. Jamaah rahimakumullah.
Idh ahbara ta'ala anahu yuhibbuhum wa yuhibbunahu fi qawlihi. Karena mengapa kita harus lihubbillah? Karena Allah sendiri ngendika pada surah Al-Maidah ayat 54, yaitu fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan mendatangkan satu kaum, yang dimaksud ayat ini adalah Muhammad dan para sahabat, yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Maka kuncinya di sini. Dan untuk adik-adik mahasiswa, penjenengan dalam hal mencoba menapai hidup yang penjenengan hadapi itu coba ada di frame ini. Penjenengan mencari teman hidup ya dalam frame itu. Lah kepenak. Kon milihake ya matur karo Gusti Allah. Nek wis ketemu ya njur matur Gusti Allah. Kan kepenak sajane. Orane kleru. Wis. Begini. Apa muni sayang apa muni mbeb kowe? Begini, kita sudah sepakat untuk menjalin sing hurung-hurung kuwi sampai ke mungkin nanti ke pelaminan. Mari sebelum sampai pada titik ijab qabul akid nikah, kita sama-sama istikharah. Sing putrine ya istikharah, sing kagunge ya istikharah, matur dengan Allah. Nanti Allah akan membuat kebijakan apa terhadap itu. Dan kemudian yang diberikan oleh Allah kepada sepasang yang keduanya istikharah kabeh pasti yang terbaik. Ya ora kok njuk rumah tangga ke tanpa resiko, ya ora marah ora seni. Senine rumah tangga ki ya padu kuwe kok. Nek lempeng wae itu malah ora nyeni itu. Makanya ya dinikmati wis ngono wae. Ning ya aja kerep-kerep. Nek Ustadz Soleh karena banyak tamu saya sampai anak padu wae ora iso. Jadi kalau ya kangen padu. Agar padu wah dengan tegang-tegangnya assalamualaikum waalaikumsalam. Monggo-monggo wis kono gawe wetan. Melas. Apa lalu merubah raut wajah menjadi 180 derajat ki yo ngrekosom banget. Ning dong-donge wis lah kita nikmati saja. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kecintaan kita terhadap mereka mengstatus memuliakan mereka juga dalam rangka kita mencintai Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surah Al-Maidah 54 bahwa Allah akan menghadirkan satu kaum yang yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka wa yuhibbunahu dan mereka mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin. Ciri-ciri mereka adalah adzillatin 'alal mu'minin. Kasih sayang sesama mukmin. Kasih sayang sesama mukmin itu menjadi kata kunci. Oleh karena itu kita hati-hati terhadap sosial media kita. Sedang terjadinya gencar-gencarnya seperti ini, mohon tidak ikut-ikutan. Sayang PBNU yang mestinya mendamaikan tidak melakukan malah ikut. Tapi kita yang ada di ruang lain, mari kita berusaha untuk menjernihkan itu. Maka pada yang terakhir yang Ustadz sampaikan, kita tetap
menghormati dan memuliakan orang-orang yang segaris keturunan dengan Rasul berdasarkan tingkat kesolihan mereka. Dan itu Muhammadiyah wasatiyah seperti itu. Maka di Muhammadiyah tidak ada Habib-Habiban itu. Istilahnya di sosial media seperti itu. Padahal juga enggak demikian. Tetap ada. Tetapi tidak menjadi absolut. Pasti benar itu tidak. Yang kedua, kita tetap mendoakan mereka. Agar bagaimanapun mereka itu adalah orang-orang yang punya terah dengan Rasul. Itu bagaimanapun menjadi corong, menjadi cermin. Itu. Kalau kemudian mereka meleset, karena Nun Sewu di Kalianggrek juga ada yang datang kemudian menyatakan bahwa di bawah pohon bambu ini ada makamnya siapa. Itu nanti kalau panjenengan bisa naik ke Kalianggrek, ada di Desa Ketawang dekat MI kita itu. Oleh masyarakat langsung dibabat kemudian dibikin cungkup. Nah itu setelah karu-karuan meneh itu. Padahal kira-kira duduk oke mbok cacing gak enak itu. Ajane itu. Tapi karena was dengan performan yang medeni itu ya manut masyarakat itu. Itulah. Jadi di satu sisi yo matur nuwun kene priye ya itu. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, dengan apa yang sedang terjadi ini mudah-mudahan segera berakhir. Jika kita kembali kepada kita, Allah menyampaikan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia, yang paling mulia akrama itu di sisi Allah itu adalah mereka yang paling bertakwa. Itu saja. Yang keempat, kita yang tidak ada garis keturunan dengan Rasulullah, tetapi kita garis keturunannya jujuk kepada Nabi Adam, tetap kita punya hak untuk menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah dengan ketakwaan kita. Yang kelima, silakan Bapak Ibu sekalian mempelajari yang ada ini, dicocokkan kalau itu terkait dengan kesimpulan-kesimpulan hukum kepada tarjih yang ada pada kita. Meskipun di tarjih itu di halaman 247 di bab qiyas itu sudah ditulis bahwa tarjih itu mengambil yang paling rojih, di situ duna ibtol, tidak membatalkan an ra'yin khalifin terhadap penemu-penemu istimbat-istimbat hukum yang tidak sama. Jadi Muhammadiyah aslinya ora galak, aslinya kuwi. Umpamane kafir-kafir enggak itu. Nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian yang kita kaji pada pagi hari ini. Yang jelas mari 5 hal yang Ustadz sampaikan agar menjadi pegangan kita. Barangkali adik-adik ada yang akan menyampaikan pertanyaan? Tidak ada. Berarti mudeng. Ya insya Allah. Nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.